sinar kemuliaan Tuhan Yesus itu memang itu pun belum seberapa loh. Tapi supaya di dalam kenapa sampai matanya buta ya, bahwa Tuhan Yesus menunjukkan kemuliaannya dan kemahakuasaannya, sehingga kan dampaknya buat Paulus kan dia bertobat, sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Jadi rasul pilihan. Tapi intinya Tuhan Yesus tidak bisa dilihat gitu ya, atau bisa dilihat? Bisa, tapi keilahiannya datang 2000 tahun lalu. Keilahiannya ya tidak bisa kita lihat karena itu cahaya atau terang yang tak terhampiri. Kemuliaan, ya betul. Baik, terus untuk Yohanes 1 ayat 18, coba. Apa di situ? Tidak seorang pun yang pernah dan bisa melihat Allah. Oke. Bisa diterangkan dulu bagaimana itu, Bang? Iya. Saya jelaskan ya, boleh ya. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Gimana? Kurang kopi. Gimana? Bisa diulang? Om tadi baca ayatnya enggak tuh? Baca. Nah, itu kan ada kan kalimat lanjutannya kan ada. Tetapi anak tunggal Allah yang dialah yang menyatakannya. Dialah yang menyatakannya. Nah, pertanyaannya, ketika anak itu menyatakannya, di situ kan Bapa atau Allah yang tidak bisa dilihat kan. Ketika anak itu menyatakannya, sekarang Bapa itu nyata belum? Sudah nyata belum setelah dinyatakan? Kan gitu, logika bahasanya kan gitu. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Di situ kan huruf besar. Setelah anak ini menyatakannya, di sini Allah atau Bapa. Bapa itu sudah nyata belum setelah dinyatakan? Sudah dong, karena Filipus nanya, tunjukinlah Bapa. Tunjukin, di situ dia minta secara kenyataan gitu. Di situ Tuhan Yesus bilang, telah sekian lama Filipus engkau bersama aku. Jadi Yohanes 1 ayat 18 itu menjelaskan semua apa yang ada di kisah ya, di mana Tuhan Yesus mengajar dan menjawab pertanyaan Filipus. Jadi dia Bapa sendiri gitu. Baik, untuk Lukas 4 ayat 24, Yesus berkata bahwa dirinya hanya seorang nabi. Nggak ada kata hanya, Om. Coba Om buka, nggak ada kata hanya. Saya langsung tahu kata-kata hanya itu nggak pernah ada di Alkitab. Hanya seorang utusan nggak pernah. Nggak ada kata hanya kan, betul kan kataku kan? Lukas 4 ayat tidak 24. Ada pengakuan Tuhan Yesus secara eksplisit dia nabi. Gimana Mbak? Tidak ada pengakuan Tuhan Yesus secara eksplisit bahwa akulah nabi, nggak ada. Berarti Lukas 4 ayat 24 ini salah begitu? Yang mana isinya? Apa isinya? Yesus berkata bahwa dirinya hanya seorang nabi. Lukas berapa? 4:24. Tidak ada kata hanya di situ, Om. Di situ kan Tuhan Yesus bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tuhan Yesus tidak mengaku aku hanya nabi. Iya, tidak ada di situ. Justru itu frasa karena di tempat di mana Yesus lahir ya, orang-orang menolak dia, bukan berarti dia nabi gitu loh. Maksudnya karena memang di mana-mana nabi itu dari tempat asalnya ditolak. Oke, berarti saya anggap salah saja ya keterangan tadi ya. Bukan salah, tapi itu frasa di mana karena orang yang di situ menolak Tuhan Yesus, gitu loh.
kayak gini. Uh, Kayak aku kan pemberita Injil, terus keluargaku menolak aku gitu loh. Terus ku bilang, saya kutip ayat ini, seorang nabi dihormati di mana-mana. Bukan berarti saya nabi gitu loh. Saya pemberita Injil. Baik, bagaimana dengan Yohanes 6 ayat 38? Apa isinya? Yohanes 6. Dia Allah yang telah mengutus aku. Yohanes 6 ayat 38 sampai 40, coba kamu baca. Kelewatan lagi tolnya. Tapi karena lagi di ini Jalan. OTW. Iya. Salam Kak Mikana. Shalom. Coba kamu baca Yohanes 6 ayat 38 sampai 40. Soalnya Yohanes 6 ayat 40 saya ingat. Inilah kehendak Bapakku, barang siapa melihat anak, ya aku berikan hidup yang kekal dan kubangkitkan pada zaman. Di sebelumnya itu apa? Perkiraan waktu dalam kemacetan 12 menit. Tetap di kanan ke tol lingkar luar Bulu Jami TMI. Coba dibaca teman-teman. Ya, Wanas Lor. Bacain ya, ini terpampang di layar nih. Oke, baik. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ya, justru di situ menunjukkan Yesus itu adalah Bapa. Karena apa? Ya, Yohanes 6 ayat 40 itu, barang siapa melihat anak, ya aku berikan hidup yang kekal. Melihat yang bagaimana? Jawabannya ada di Yohanes 14 ayat 7. Barang siapa melihat Yesus sudah melihat Bapa. Oke. Dalam 2,5 km. Yohanes 17 ayat 6 sampai 9. Cigajur. Yohanes 17 ayat 6 ayat 6 sampai Yohanes 17 ayat 6 sampai enggak usah sampai 12 saja, justru sampai 12 saja. 12 karena itu berkesinambungan. Sebab di situ nama Bapa dinyatakan kepada semua orang, namanya Yesus Kristus. Bisa dibacakan dulu? Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci.
itu jelas kan, Tuhan Yesus menyamakan dirinya dengan Bapa. Segala milikmu adalah milikku. Itu sedang menyamakan dirinya dengan Tuhan itu sendiri. Dan juga nama Bapa telah dinyatakan. Namanya siapa? Nama Bapa telah dinyatakan di dalam nama Yesus. Mungkin komen dikit untuk Bang Wang bisa? Boleh izin komen dikit teman-teman untuk Bang Iya, Wan ini? langsung aja. Iya, minta izin dulu. Jadi begini ya Bang Wan ya, saya sedikit sini mau menyampaikan, tadi teman-teman juga sudah sampaikan, cara melihat Alkitab itu harus dengan psikologi paradigma Ibrani. Jadi Ibrani itu memahami yang namanya paradoks. Jadi kalau orang Ibrani itu ketika membaca atau melihat, dia tidak bisa hanya poinnya di satu titik, tetapi harus keseluruhan. Contohnya seperti ini ya brother ya. Kalau Matius itu menekankan Yesus sebagai raja, Markus menekankan Yesus sebagai hamba, Lukas menekankan Yesus sebagai anak manusia ya. Kalau nggak salah, koreksi kalau ada yang terbalik teman-teman. Dan kemudian Yohanes itu menekankan Yesus sebagai Allah. Nah, penekanan masing-masing penulis ini berbeda. Kalau raja dan hamba itu kan seperti kontradiksi. Lalu, apakah kita harus membuang salah satu? Bagaimana? Yang mana mau kita terima? Nggak bisa, kita harus terima semuanya. Kami tidak menolak bahwa Yesus itu kalau misalnya disebut sebagai nabi itu juru ya, juru bicara, ya disebut perantara, disebut anak, kita tidak menolak atau anak tunggal. Tetapi di part lain itu adalah Bapa. Kalau kau melihat aku, kau telah melihat Bapa. Monogenes, artinya genes itu spesies tanda kutip ya, jenis. Hanya satu yang seperti dia, gen itu satu dengan Bapa. Jadi itu harus dilihat semuanya, tidak bisa kita pecah-pecah. Begitu brother. Jadi kami percaya bahwa Yesus itu adalah anak ya, Yesus adalah utusan iya, Yesus nabi iya, tapi Yesus adalah Tuhan, Raja dan Bapa itu sendiri. Itu aja brother. Oke. Iya, itu Iya, karena gelar Tuhan Yesus ini banyak. Dia adalah Tuhan Allah dan Bapa. Dia adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Gembala yang baik, Bapa yang kekal, Raja terang dunia, Baik, bentar, Pak. cahaya. Baik, bentar. Untuk Lukas 7 ayat 16. Yesus membenarkan orang yang mengatakan dirinya hanya nabi. Bisa diterangkan dulu itu, Bang? Coba kita buka dulu ya. Muslim kah bumi karena orang itu? Atau Betul, saya Muslim. oh, Hanya Aku baca ya, Lukas 7 ayat 16. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, dan Allah telah melawat. Jadi dia tidak hanya nabi disebutkan oleh orang-orang itu, tetapi dia juga adalah Allah yang sedang melawat umatnya. nggak ada bahasa hanya sebenarnya di sana loh. Diksinya nambahin dikit ya. Shalom itu. bentar, kan suara yang keluar hilang ya. Coba Pak Ditus modulasi suara Pak. gimana? Oh aman. Tadi saya kira suaranya hilang. Oke, silakan Kak Betel, dilanjut Kak Betel. Jadi gini Pak Wan, Yesus itu baik kamu, jadi gini, Mesayah atau Mesias yang dinantikan itu dikatakan the King of the King, Raja segala raja.
ya. Dan Yesus itu adalah raja segala raja. Makanya dikatakan kerajaanku bukanlah di dunia ini, tapi di dalam kerajaan surga. Nah, saat dikatakan dia raja segala raja, berarti kalau dikatakan dia nabi, iya, dia raja dari segala nabi. Dia raja dari segala... Kalau dikatakan raja segala raja, dalilnya di mana itu, Mbak? kamu boleh lihat di mana ya? Wahyu 19 ayat 16. Wahyu 19 ayat 16 bahwa Tuhan ini sebenarnya udah dalilnya. Iya. Ini nabi besar, nggak ada yang dipanggil nabi besar. Oke, apa? Wahyu berapa? Wahyu 19 ayat 16 bahwa Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Wahyu 16 ayat 19. Wahyu 19 ayat 16. Oh, Wahyu 19 ayat 16. Aku bacakan ya. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan atas segala tuan. Nah, dari situ kita tahu saat Yesus dikatakan Raja segala raja, kalau Bapak Wan ini bilang Yesus itu nabi, iya, dia raja dari segala nabi. Yesus itu utusan, iya, dia raja dari semua utusan. Karena apa? Karena dia yang mengutus, maka dialah rajanya. Kalau dia dibilang raja dari segala guru, iya, dialah guru di atas segala guru. Jadi nggak bisa kalau dibilang dia nabi, tapi dia nggak mungkinlah pencipta. Ya dia dibilang raja segala raja, Tuhan di atas segala tuan. Nah, gimana yang mana yang maksudnya raja segala raja ini? Ya guru dari semua guru, raja dari semua pemimpin, raja atas seluruh dunia, gitu loh Pak Wan. Makanya dikatakan dia raja segala raja. Apapun jenisnya, apapun pengajarannya, dia tetap raja dalam segala raja. Sampai sini paham nggak Pak Wan? Saya paham, saya mengerti. Ada lagi Pak Wan yang mau ditanya Pak Wan? Ada, sebentar dulu. Tuhan di atas segala tuan, kurios, penguasa, pemimpin, bos, majikan, di atas segala majikan-majikan bos yang di bawah. Dia sudah di atasnya. Penasehat ajaib, Bapak yang tenang, bos, majikan, penguasa. Untuk Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakannya dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa neraka. Berarti Tuhan melahirkan juga Bang ya? Dari dosa mereka. Gimana? Tuhan melahirkan maksudnya? Kok melahirkan? Aku baca pelan-pelan ya. Ya, aku baca pelan-pelan ya dari atas ya supaya tahu kata ia ini dari ini maksudnya ia ini siapa? Ia ini mengacu ke Maria. Ya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepada dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Jadi ia ini mengacu kepada Maria, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Berarti yang punya umat itu adalah Yesus. Israel itu milik Tuhan. Tunggu. Jadi ini Tuhan yang datang dari dosa mereka. Sebentar, saya minta penjelasannya yang lebih detail lagi. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa neraka. Otomatis Yesus dilahirkan dong, betul enggak? Betul Pak. Dia dilahirkan. Terus apalagi yang mau tanyakan? Merasa aneh kenapa Tuhan dilahirkan.
Kan di sini kan dilihat nih ya, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istri, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah, jadi anak dalam kandungannya itu dari Roh yang Kudus. Oke? Jadi anak itu dari Roh yang Kudus, Roh Kudus. Oke? Nah, Maria akan melahirkan nanti anak itu. Ini kan 21. Baik. Bang Tom, coba bacain Keluaran 5 ayat 1 Bang, biar kita sama-sama tahu Israel itu punya ke siapa sih, kepemilikan siapa sih? Sebentar, Pak. Keluaran 5 ayat 1. Saya mau diterangkan satu lagi nih. Matius 2 ayat 6. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Bisa dijelaskan dulu itu Bang? Yang mau dijelaskan apa? Gembala Israel itu adalah Tuhan mereka sendiri. Oh, dia Tuhan yang menggembala. Iya. Baik. Makanya Bang, coba yang tadi ayat tadi kan dibilang umatnya Israel. Nah, itu jawabannya ada di Keluaran 5 ayat 1. Biar Bapak ini tahu siapa sih yang punya Israel itu. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Nah, jadi yang bertemu dengan Yusuf waktu ayat yang sebelumnya yang Bapak bahas itu adalah berbicara tentang bahwa Yesus, ya Yesus sendiri, Tuhan itu sendiri yang datang kepada Israel. Makanya dikatakan Israel, umatnya Yesus, kepemilikannya Yesus. Lalu masuk ayatnya Bapak ini sekarang tanya, Tuhan, kepemilikan Tuhan. Ya Yesus itu Tuhannya sesuai ayat-ayat yang Bapak angkat semuanya. Jadi kepemilikan Israel itu cuma satu orang, bukan satu orang, tapi satu oknum yang punya. Siapa? Tuhan itu sendiri, Allah Bapa itu sendiri. Nggak ada yang lain yang punya. Makanya Bapak coba baca runut dari dari belakang ceritanya. Siapa sih yang punya Israel ini gitu? Nah, kalau Tuhan itu gembala misalnya ya, Mazmur, jadi nggak tiba-tiba itu ya, Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah Balaku. Tuhan adalah gembalaku. Takkan Ya. kekurangan aku. Iya. Banyak ya, banyak. Kurang lebih berapa ayat nih? Ada 50 ayat Tuhan itu gembala bagi Israel. Baik, terus Matius 3 ayat 17 Bang. Saya bacakan. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya. Ya, ini suara Allah. Suara Yesus sendiri. Coba Brother Wan lihat di peristiwa waktu Paulus jumpa sama Yesus. Suara siapa dari surga? Wan, sorry, mikrofonnya masih di mute. Wan Asnor, mikrofonnya masih di mute itu. Mikrofonnya dibuka dulu ya. Oke. Kita pahami satu persatu ayatnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan. Nah, terus suara yang dari surga itu siapa? Allah Tuhan. Suara Allah. Tuhan Allah Jehovah Elohim. Tuhan Allah.
Iya. Inilah anakku yang kukasihi. Anakku yang kukasihi itu siapa? Yesus. Yang sedang dibaptis. Yesus. Inkarnasi siapa? Betul. Bukankah Yesus sendiri adalah Allah? Iya, omnipresent, maha hadir. Gimana? Betul. Omnipresent, Yesus brother. Allah itu sendiri, betul. Maha hadir. Kemute Pak, kemute lagi mikrofonnya. Kemute itu Dia coba mute, dulu Pak, mikrofonnya. Mikrofon Bapak itu masih ke mute. Nah, udah. Tes. Udah. Oke. Oke, sip. Oke. Nah, inilah anakku yang kukasihi. Anakku yang kukasihi itu Yesus. Betul. Lalu tadi terdengarlah suara dari sorga, yaitu Allah. Nah, maksudnya kenapa ada dua oknum yang di sini yang disebut? Kenapa tidak hanya satu saja? Satu Tidak. oknum, Pak, itu Pak. Yesus itu inkarnasi Allah, Pak. Sifat Allah itu kan roh, Pak. Allah itu roh. Allah itu omnipresent, maha hadir, Pak. Gimana Bang? Kurang kopi suaranya, gimana? Allah itu maha hadir, Pak, omnipresent. Yesus itu adalah Allah yang inkarnasi, yang mengambil rupa daging. Mengambil rupa? Daging. Jadi gini Pak Wan, Tuhan itu bisa datang dalam banyak rupa di satu waktu yang sama. Sudah? Pada waktu Tuhan Yesus sedang dibaptis, Tuhan Yesus tetap berada di dalam kerajaan surga. Baik. Dan dia juga bisa datang dalam rupa burung merpati. Itulah namanya Ruach HaKodes. Dan dia juga datang dalam rupa anak manusia. Makanya di setiap permunculan atau di setiap penampakan yang Tuhan pakai itu tercantum nama-nama sifatnya. Nah, makanya nama Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus. Nah, Yesus itu artinya apa? Allah penebusku, Adonai penebusku, Adonai penyelamatku. Nah, di dalam namanya itu terdapat nama Adonai, artinya dialah penebus umatnya. Jadi setiap nama, setiap bentuk rupa yang Tuhan ambil ya, itu memiliki makna dari namanya. Contoh, dia bisa datang dalam rupa malaikat. Namanya Malaka Goel, malaikat penjaga pintu gerbang Israel. Jadi di setiap namanya dia itu terdapat sifat-sifatnya Pak Wan. Gitu. Maksudnya gini loh Pak. Saya sebutkan ya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Oke, tadi sudah keterangannya. Kepadanya lah aku berkenan. Nah, ini sudah ada dua oknum di sini yang terjadi. Maksud saya, kenapa tidak dijadikan hanya satu saja? Brother, begini ya brother, kalau brother nanti masuk ke dalam filsafat teologis dan sains, saya masukkan sedikit ya, di Alkitab itu ada dikatakan di perjanjian lama ya, ini filsafat teologisnya, langit di atas langit tidak mampu menampung Elohim. Kita setujui dulu secara umumnya, baik di Muslim ataupun Kristen, bahwa Tuhan itu maha besar, bahkan lebih besar daripada alam semesta ini, dan alam semesta ini melingkupi dia. Jadi ibaratnya bumi ini hanya seperti kelereng yang ada di tangan dia. Itu filsafat teologisnya ya. Kalau dari sisi sainsnya, brother masuk saja ke ilmu kuantum. Jadi di dunia kuantum itu ya, di dunia Tuhan itu jarak ruang waktu itu tidak relevan. Hukum-hukum fisika juga tidak relevan. Tunggu brother, saya mau siapkan dulu ini saya sampaikan buah pikir saya. Jadi untuk Tuhan itu tidak ada yang namanya jarak antara bumi dan langit, samayim atau eretz. Semua itu satu. Oke. Kemudian yang ketiga, nanti brother lihat ada di fenomena ketika Paulus itu bertemu dengan Yesus, di sana ada suara dari surga, adalah suara Yesus. Benang merahnya suara yang di Yordan itu dari surga, dengan suara yang didengarkan oleh Paulus adalah suara Yesus, itu adalah suara Bapa. Yesus dan Bapa adalah satu pribadi yang sama. Oke. Kemudian yang keempat brother, yang kita pahami dari orang Kristen bahwa Tuhan itu omnipresent, omnipotent, dan omniscience, maha hadir, maha kuasa, dan maha tahu. Jadi Tuhan itu bisa hadir di mana saja.
dalam jam waktu yang sama, sekarang ada di Medan, di Bekasi, atau di Kutub Utara sana? Bisa dalam waktu yang bersamaan. Apakah tidak bisa dalam waktu yang bersamaan dia berada di bumi ataupun ada di sorga? Kemudian yang kelima, ada satu ayat yang mengatakan mata Tuhan ada di segala tempat. Jadi penulis Alkitab menggunakan indera untuk menyatakan dia omnipresent. Ketika dikatakan mata Tuhan ada di segala tempat, apakah kakinya, tangannya, hidungnya, mulutnya, suaranya juga tidak ada di segala tempat? Nah, kita sudah menjelaskan dari biblikal, keteologian, sains, filsafat teologisnya, inilah yang bisa kita sampaikan. Jadi gini Pak Wan, ya aku tambahin dikit. Saat dikatakan Bapa itu sedang berbicara tentang belas kasih. Sudah, itu tradisi Judaism. Saat dikatakan dia Ima atau Ibu atau Roh Kudus, itu berbicara keadilan. Saat dikatakan dia anak, itu berbicara tentang belas kasih atau dia yang memiliki keduanya, baik keadilan maupun belas kasih. Jadi anak ini berbicara kehadirannya di dalam dunia, hadiratnya, sekinahnya yang bersemayam di dalam dunia, sekinahnya yang diam di dalam hati kita, atau dirinya yang ada di dalam hati kita. Jadi bukan berbicara anak ini berbicara, oh ada anak nih, Tuhan punya anak. Enggak juga. Oh Tuhan punya ibu nih. Oh enggak kayak gitu. Ini berbicara belas kasih, keadilan, dan hadirat Tuhan di dalam dunia. Begitu Pak Wan. Baik, saya sudah dengar keterangannya semua. Nah, ini yang saya mau tekankan di sini. Dengar saya suara? Yes. Ya, dengar. Oke. Nah, yang saya mau tekankan di sini adalah kepadanya lah aku berkenan. Kepadanya itu siapa gitu loh? Kepada dirinya sendiri yang ada di mana-mana, di perjanjian lama Yahova, di bumi juga berbicara, berseru kepada dirinya yang ada di surga, kan melingkupi segala sesuatu. Berarti Yesus mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa kepadanya lah aku berkenan. Betul. Jadi gini konsepnya, aku mengutus aku, aser gitu loh. Aku mengutus aku kepadamu. Bentar, Pak. Kepadanya lah aku berkenan, itu kan dia bertujuan. Kan tujuan itu namanya. Kita tutup kurungan dulu di situ. Kepadanya lah aku berkenan, itu kan tujuan kan? Lantas kenapa dia mau tujuannya hanya untuk dirinya sendiri kalau memang dia Tuhan, kan begitu? Nah, tujuannya itu coba lihat, kalau boleh Pak Tom bisa bantu, itu di ayat-ayat sebelumnya. Di situ sebenarnya untuk menunjukkan kepada Yohanes, nanti kalau ada ini turun di atas kepala orang ini, itu adalah tanda ya. Dia itu orangnya, dia inilah yang dijanjikan, yang dinubuatkan, yang disebutkan, itu tanda kepada Yohanes. Itu tujuannya Pak Wan. Jadi itu dalam penglihatan roh, dan tidak semua itu yang menyaksikan. Coba lihat di ayat-ayat sebelumnya, ada nggak? Ya, mungkin Bang Tom bisa dibantu, Bang Tom. Iya. Coba ya. Kita baca ini. Kalau kita baca ini kan sebenarnya di sini sudah komprehensif di ayat ini ya. Jadi ketika Tuhan Yesus datang kepada Yohanes, dia minta dibaptis oleh Yohanes. Yohanes menolak. Yohanes bilang, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Oke. Nah, penolakan Yohanes itu dijawab oleh Tuhan Yesus. Lalu Yesus menjawab, katanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Jadi yang perlu kita cari dulu adalah menggenapkan seluruh kehendak Allah. Apa kehendak Allah itu? Berarti ada nubuat di dalam perjanjian lama yang menunjukkan hal ini harus terjadi. Oke? Nah, ini pertama ya. Berarti ada kehendak Allah yang harus terjadi, digenapi, sehingga peristiwa pembaptisan ini perlu dilakukan. Jadi nanti kita cari kehendak Allah itu apa. Nah, ayat 16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka,
dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Nah, ini pertama yang harus kita tahu, Yesus Kristus ini siapa. Kalau Yesus Kristus ini kita akui sebagai Allah itu sendiri, maka yang disebut ada di sini roh Allah, berarti itu adalah rohnya sendiri. Oke. Ayat 17, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Nah, perkataan inilah anakku ini membuat orang berasumsi bahwa ini suara oknum lain, suara Bapa, karena dia mengatakan anakku. Jadi pengertian anak ini yang kita harus cari. Siapa anak ini di dalam nubuatan? Berdasarkan ayat 15 tadi. Ya, kata anak ini, ya, karena di sini tidak ada dijelaskan lalu terdengarlah suara Bapa dari sorga, nggak ada. Yang ada lalu terdengarlah suara dari sorga. Oke, ya, sekarang kita tahu itu poin-poin penting harus kita lihat. Nah, kita harus cari sekarang menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ini yang kita cari nih. Pak Tom, bisa yang ayat selanjutnya Pak Tom. Kan ada yang setelah melihat tanda itu si Yohanes jadi langsung tahu, oh ini nih gitu. Ada di ayat selanjutnya. Nanti kita ke situ. Nanti kita ke situ. Jadi ini menggenapkan seluruh kehendak Allah. Oke? Ini dulu yang kita bicara. Nah, coba kita baca Daniel 9 ayat 24. Ya, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk, nah ini kehendak Allah ya, ini kehendak Allah untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan, tadi ada kata menggenapkan kan, penglihatan dan nabi ini kan nubuat, dan untuk ini mengurapi yang ini kata apa nih, Maha Kudus. Oke, ayat 25. Jadi kalau saya jabarkan perhitungan 70 kali 7 masa ini kita akan ketemu hari pembaptisan Tuhan Yesus itu angkanya sama. Tapi itu panjang kalau saya mau jabarkan. Next time lah. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi. Di sini Mesias ini kalau dalam teks aslinya. Seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seseorang yang telah diurapi. Ini Mesias juga. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Yesus tidak ada salahnya apa-apa. Dia Mesias itu. Jadi ini harus digenapi nih, peristiwa pembaptisan itu, untuk mengurapi yang Maha Kudus. Nah, yang Maha Kudus ini akan hadir dalam rupa manusia. Tentu ada banyak manusia di dunia ini. Peristiwa pembaptisan Sungai Yordan itu dengan adanya suara dari sorga menghunjuk kepada anak. Kata anak itu sudah dijelaskan di dalam Yesaya, seorang anak telah lahir. Jadi ini berhubungan semua dengan nubuat mesiani. Yesaya 9 ayat 5. Baik, sebentar Bang. Oh, ya. Saya lanjutkan dulu. Matius 4 ayat 1. Bisa dibuka? Nah, jadi Bapak udah mengerti belum? Bahwa suara itu fungsinya untuk menunjukkan kata anak di situ, ya, menunjuk kepada tidak ada manusia yang lain selain yang sedang dibaptis itu, yang adalah perwujudan dari Yod-Heh-Vav itu sendiri, ya. Karena manusia itu disebut anak Allah, ya kan, anak manusia. Jadi dia yang Allah yang adalah roh yang maha tadi sudah dijelaskan kawan saya, sedang hadir dalam rupa manusia, tapi bukan manusia yang lain selain yang sedang dibaptis. Jadi peristiwa itu perlu terjadi.
Jadi Bapak harus paham itu. Nah, oke, apa Baik. yang Bapak mau tanyakan? Kalau tujuannya seperti itu, lantas kenapa di Matius 4 ayat 1 menerangkan, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Otomatis jika Yesus itu Tuhan, mestinya Tuhanlah yang mencobai iblis, betul enggak? Matius 4 ayat Ayat 1. ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jika Yesus itu Tuhan, mestinya Tuhanlah yang mencobai iblis, bukan sebaliknya. Iblis nggak perlu lagi dicobai, sudah gagal. Ngapain iblis lagi dicobai, Maksudnya brother? gimana ini Pak? Iblisnya kan nggak Iblis berarti. itu sudah produk gagal, sudah berdosa, apalagi yang mau dicobai dari iblis, brother? Maksudnya maksud saya di sini sangat tidak rasional lah kalau memang Tuhan yang harus dicobai sama Oke. ada Oke, kita oknum lain bicara yang harus rasional, dicobai ya. Tuhan. Karena Tuhan adalah maha kuasa, bukan tidak? Betul? Betul. Ya kan? Oke, Iblis itu paham itu Pak. Jadi benar-benar kita bicara rasional ya. Kita Ya. bicara rasional sekarang. Oke, kita bicara rasional. Menurut Bapak, dicoba ini, Allah dicoba. Coba ini artinya apa Pak? Maksud? Tes, uji, Iya, dites, Diuji. berusaha berbuat Diuji. sesuatu. Nah, bisa juga dipertanyakan. Setuju ya? Bisa habis. Di sini iblis sedang mempertanyakan apa tentang Tuhan, hikmat Tuhan, keputusan Tuhan, rencana Tuhan. Apakah itu rencana yang baik, yang sempurna, yang mulia? Kenapa saya bicara begitu? Ya, karena begini. Ketika Tuhan Yesus akan memulai, ini kan memulai pelayanannya ya, itu pertanyaannya sebenarnya begini. Allah itu kan maha kuasa, maha besar, maha agung. Tujuannya untuk menyelamatkan manusia dan dia datang ke dunia. Jadi manusia harus mempercayai dia. Ya, adalah mudah bagi Allah untuk membuat orang percaya sama dia. Dia cukup datang dalam segala kemuliaannya di awan-awan, pasti semua orang akan tunduk dan mempercayai dia. Tetapi Tuhan tidak datang dalam rupa yang seperti itu. Dia justru lahir lewat seorang perempuan sederhana bernama Maria. Oke? Nah, atas dasar itulah di sini, ini kenapa nih? Kok saya tiba-tiba ini mau putus? Bentar, ini harus di tap-tap layarnya. Iya, teman-teman tolong dibantu tap-tap layar ya. Tunggu bentar ya. Nah, jadi pertanyaan yang diajukan iblis di sini adalah menguji kebijaksanaan Tuhan, keputusan Tuhan, kebenaran dan keadilan Tuhan. Ya, masih di mute itu Pak, di mute Pak, di mute. Ah, coba dibuka Pak. Belum Pak. Belum kebuka Pak. Belum, ya gambar mikrofonnya. Iya, sudah. Oke. Nah, maksud saya begini, Bang. Persoalannya gampang aja. Maksudnya gini. Tuhan maha kuasa, bukan? Betul. Yesus maha kuasa, bukan? Iya. Betul. Maha kuasa ya. Lantas, kenapa harus ada oknum yang harus mencobanya, gitu loh? Nah, itu pertanyaan Bapak sama seperti yang dilakukan iblis di sini. Kalau engkau maha kuasa, rubah roti ini jadi batu ini jadi roti. Nah, kalau engkau maha kuasa, tentunya engkau nggak perlu dicoba. Kan tadi kita bilang tes, uji. Ya, jadi bukan seperti apa, tapi iblis sedang mempertanyakan. Jadi kata uji, coba dan sebagainya itu juga mempertanyakan. Apakah keputusanmu ini ya adil, sempurna, benar dan menghasilkan sesuatu yang benar nantinya? Kan begitu sebenarnya. Ini kan dari kata coba kan. Kita berpikir rasional kan. Nah, makanya isi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tiga hal itu menyangkut ngapain repot-repot, tunjukkan saja kuasamu, rubah batu jadi roti. Orang akan semuanya percaya.
pamer kekuasaan lah, pamer kuasa lah. Orang semua akan percaya. Begitu percaya selamat semua. Tapi kenapa kamu harus datang dengan cara yang hina? Itu kan puji. Nah, Tuhan jawab. Kan begitu kan? Tuhan jawab. Kemudian masuk ujian kedua, pertanyaan ujian kedua. Jadi yang dipertanyakan dan diuji itu adalah kebijaksanaan Tuhan, keputusan Tuhan, rencana Tuhan. Apakah itu sempurna, agung, dan tidak akan gagal? Kan itu sebenarnya. Izin tambah boleh Pak Tom? Iya, silakan. Iya, thank you Pak Tom. Jadi begini brother, saya mundur sedikit ya. Satan dengan setan itu ada bedanya ya. Satan itu tunggal, diabolos, setan itu jamak demon. Ada satu peristiwa itu di Alkitab ya, di Perjanjian Lama, waktu itu malaikat Mikael ya, kalau nggak salah itu ya Pak Tom ya, dengan Satan ini rebut-rebutan mayat Musa. Ada ya, koreksi kalau saya salah ya. Jadi di situ malaikat pun tidak berani kepada si Satan ini. Biarlah nanti Yahova, Tuhan yang menghardik engkau. Satan ini, saya mundur sedikit ya Pak Wan. Satan ini Heller ben Sakar. Kalau biasa disebut umumnya Lucifer, ini ciptaan tertinggi, pemimpin. Lebih dari semua malaikat-malaikat, bahkan malaikat pun tidak bisa menghardik. Makanya Mikael sendiri pun bilang, kiranya nanti Tuhan yang menghardik engkau. Begitu ya. Satan tidak maha tahu. Coba perhatikan waktu dia mencoba Yesus, jika. Tapi ketika Yesus menghardik, jangan kau cobai Tuhan Allahmu, berhenti. Nggak lagi. Hanya Yesus yang bisa menghardik Satan, yang lain tidak bisa, bahkan malaikat sekalipun. Dan itu di Perjanjian Lama, Yesus itu kan disebut El Gibor ya, Allah yang perkasa. Itu pengejawantahannya di fenomena ketika Yesus dicobai di situ, begitu. Jadi terbuktikan ketika Tuhan bilang Tuhan hardik, jangan kau cobai Tuhan Allahmu, berhenti, itu Satan. Karena Satan, diabolos, itu hanya Tuhan yang mampu hardik, yang lain gak bisa. Di situ sudah membuktikan bahwa Yesus adalah Yahova, Allah yang perkasa itu sendiri, brother. Begitu. Wan Ansor ini Wan Asnor, Asnor. Ini bagus nih pertanyaannya, mewakili teman-teman Tritunggal yang bertanya. Iya, lanjut bro. Iya, bertanya lagi Bang Wan Asnor. Saya lagi pula gini ya, kita itu kalau dikatakan loh, kok kita Tuhan diuji gitu kan, sebenarnya Allah itu roh ya, kita nggak tahu sebenarnya yang mana sih Tuhan itu, bagaimana sih kita mengenal Tuhan itu. Makanya dikatakan apa, 1 Yohanes 4:1 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Nah, selain Tuhan menguji kita, kita pun harus menguji roh yang apakah benar itu adalah suara Tuhan. Jangan-jangan bukan roh Tuhan, tapi roh hantu. Bagaimana caranya kita mengetahuinya? Maka ujilah dia. Tolak ukur apa yang kita pakai untuk menguji dia, roh yang datang kepada kita. Ukur dia dengan Torahnya, ukur dia dengan ketetapan yang dia buat di dalam dirinya. Nah, makanya kita pun sebagai manusia tetap harus menguji. Banyak orang berkata, aku bertemu dengan Tuhan di sana, aku bertemu Tuhan di dalam mimpi. Benarkah itu Tuhan? Apa yang diajarkan? Apa jangan-jangan yang dikatakan itu bukan Tuhan, tapi menyamar sebagai malaikat terang yang datang kepada manusia? Itu makanya kita disuruh uji. Sama seperti pertanyaan Bapak, kok Tuhan diuji sama iblis? Jangankan iblis, saya pun menguji Tuhan saat ada orang menyatakan, aku bertemu Tuhan di sana, aku melihat penglihatan di sana. Uji dia, benar nggak itu Tuhan?
Baik. Oke, saya mau lanjut Bang, bisa? Saya mau lanjut bertanya, bisa? Boleh, lanjut Pak. Ya, baik. Saya minta keterangannya di Yohanes 20 ayat 17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Aku akan pergi kepada Bapakku. Aku siapa, Bang? Tuhan Yesus. Menerangkan begitu. Akan pergi kepada Yesus. Bapakku dan Bapamu. Iya. Bapakku siapa? Ya, dia sendiri naik kembali pada tahtanya. Allah yang adalah roh. Bapa di mana? Kata Yesus, Bapa di mana, Bang Wans Arnor? Apa sih namanya Wan Asnor ya? Baik, saya Aku ulangi di dalam ayatnya ya. Bapa di Baik, dalam Bu. aku. Baik, Bu. Saya ulangi ya. Saya ulangi ya ayatnya. Yohanes berapa tadi Pak? Yohanes 20 ayat? 17. Biar dibuka, dipampangin di layar. Ya, lanjut Pak. Nah, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Lantas, Tuhan itu adalah satu. Lantas kenapa dia harus pergi kepada Bapakku, Allahku dan Allahmu? Itu menerangkan bahwa di situ ada beberapa oknum lagi yang terlibat. Bukan hanya satu oknum saja. Iya, pertanyaannya Bapa di mana? Yesus bilang aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Yesus nggak pernah bilang ada Bapa di luar sana, di luar diri dia. Yes. Berarti Yohanes 20 ayat 17 salah ya? Bukan salah, tetapi bagaimana memahaminya. Itu maksudnya Bapa yang ada di dalamku, kebapaanku. Kan aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Ketika Yesus bicara tentang Bapa, Bapa di mana? Lokasi GPS-nya. Bapa nggak ada di mana-mana, ada di dalam Yesus. Jadi di mana ada Yesus, ya di situ Bapa itu juga. Kebapaan yang ada di dalamku, kebapaanku, keallahanku. Itu maksudnya. Kan monogenes, Yohanes 1 ayat 18. Gennya satu dengan Bapa. Hanya Pak Wan, Yesus itu saat bagi manusia gini. biasa, Pak. Kenapa dikatakan Aku dan Allahmu? Kenapa bukan Allah itu? Begitu Pak. Maksudnya Tuhan Yesus di sini mengatakan Allahku dan Allahmu. Ya, saya jawab begini Pak. Maria, gitu. Kenapa gaya bahasanya dikatakan Allahku dan Allahmu? Seharusnya dalam tata bahasa orang Yahudi itu gini, Eloheinu, Tuhan kita. Makanya di Sema itu Eloheinu dipakai nu. Karena apa? Menjelaskan pembicara juga memiliki Tuhan yang sama. Nah, tapi Tuhan Yesus di sini memisahkan Bapakku dan Bapamu. Itu dalam tatanan bahasa orang Ibrani udah nggak pas. Artinya saat Yesus menyatakan Bapakku, itu berarti kepunyaan atau kepemilikan dia, bukan kepemilikan atau istilahnya milik dia seorang gitu loh. Tapi itu juga Bapak kita. Jadi ini kepemilikannya beda kualitasnya gitu loh Pak Wan. Jadi Bapak harus memahami kenapa di Shema itu harus digunakan Eloheinu. Ada kesetaraan kita semua. Tuhan itu milik kita semua. Artinya kita punya jabatan atau hak yang sama. Tapi saat Tuhan Yesus menyatakannya, Bapakku, Tuhanku, ini menarasikan bahwa kepemilikan yang benar-benar ada di dalam dirinya, ada di dalam dia. Gitu loh. Makanya dia tidak menggunakan Eloheinu atau Avinu, Bapak kita, enggak. Ya, kepemilikan. Aku tambah sedikit lagi dari Eda Betel ya. Sama-sama kepemilikan ya. Jadi gini, seolah-olah Yesus di sana punya Bapa, murid-murid juga punya Bapa, murid-murid punya Allah. Tapi seperti yang aku bilang tadi, itu harus dilihat keseluruhan. Di Yohanes 1 ayat 18, hanya Yesus yang disebut monogenes, tidak ada manusia lain atau murid-murid yang diberikan gelar monogenes, yang hanya dia satu-satunya gen tunggal. Kepemilikannya iya, tetapi yang unik, yang satu-satunya, yang gennya satu dengan Bapa, dengan Allah itu cuman Yesus. Itu di Yohanes 1 ayat 18, brother. Begitu.
Baik, berhubung saya punya cas HP juga sudah mulai darurat, emergensi, mungkin saya akan turun dulu. Sebenarnya masih banyak sih yang saya mau pertanyakan dan harus banyak saya mau masih banyak pemahaman yang harus saya cari lagi. Ya. Terus saya ambil kesimpulannya di sini. Berarti Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang kuasa. Terus dia bisa disebut bermacam-macam, entah itu Roh, Bapa, Allah ataupun Yesus ya. Bapak itu hanya sebutan, brother. Yesus itu nama personal. Begitu. Jadi dia bukan menjadi Yesus karena Baik, ya dia Yesus itu yang menjadi apapun. Baik, sebenarnya saya masih masih banyak sih mau diskusi-diskusi, hanya sudah casnya agak turun. Jadi saya turun dulu, baik. Iya, follow ya. makasih, Pak. Kita bisa ketemu Besok- lagi di live. Ya, Besok bisa singgah lagi, Bang, kalau masih ada waktu. Ya, selamat sore, Bang. Oke, itu Sore, follow Pak. Makasih ya, Pak ya. Sore. God bless. Tuhan Ya, berkati ya. Pak Wan. Salam bernutup. Tuhan berkati Pak Wan. Aku baru sadar udah berteman dengan Pak Wan ini. Bagus kok Shalom, Bapak shalom, ini. selamat sore kakakku semuanya yang terkasih. Shalom Bang Ronald. Selamat sore, Bang Ronald. Halo Bro Ronald. Halo, selamat sore semuanya. Iya, Jadi, Kak, Pak, Bang, Tapi teman-teman tadi di live chat banyak teritung-teritung kepanasan. Iya juga. Iya, karena terhitung mereka pola pikirnya begitu aja, nggak ada yang berkembang, jadi kepanasan nih. Ini Pak Tom kalau buka room bikin begini Pak Tom. Nanti misalnya siapa orang Tri yang paling rajin nonton setiap bulan tuh dapat gift, dapat hadiah. Pasti rajin semua masuk kemari. Dapat aja pulsa aja lah bilang. Foto Kak Betel hadiahnya. Foto gak betul. Ada Iya. t-shirt aja, t-shirt yang murah. Jangan gitu Kak Kezia. Biar Foto terlihat. Pak Tom lah. Dapat makan bersama Nabi juga. 5.000 kan ada tuh hadiah t-shirt. Kasih aja hadiah t-shirt baju kan. Kalau fotoku ngusir malu halus Eda. Setiap Nggak laku tunggal yang fotoku. rajin nonton, Salam bro. Shalom. Siapa ini? Bro Bahrul. Shalom. Setiap tunggal yang rajin nonton mereka dapat baju. Shalom. Ini Pak Ronald ini dia ngomong loh, tapi nggak kedengaran. Di situ tulisan bajunya di situ Bang Tom. Bertobatlah hai Suaranya Tritunggal. kecil kali. Bertobatlah hai Tritunggal. Sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Iya naik loh yang Kok bagus tapi suaranya suara perempuan ya? Kuat ya? Jadi ini Bang Tom kasih hadiah baju aja Bang Tom, bagus. Yang 25.000 aja itu 25.000 kan ada tuh. Terus tulisannya di situ bertobatlah hai Tritunggal karena Tuhan Yesus sudah mau datang yang kedua kalinya. Siap. Aturan tadi teman-teman lupa bilang penjelasan proper name itu apa, generic name itu apa, enggak. Makanya tadi Pak Asnor itu kurang paham tadi. Jadi dikira Bapak itu oknum dikira. Iya. Ini kesempatan untuk bertugas lagi. Tapi kalau aku Kak Kezia, nama Tuhan itu istilahnya nama dia yang sungguh-sungguh, nama istilahnya kayak nama KTP lah ya. Itu Adonai itu loh Kak Kezia. Jadi nama Tuhan Yesus itu nama dia dalam kehadirannya Kak Kezia kalau di kami, karena nanti kedatangannya yang kedua kali dia namanya udah nggak itu lagi, dia menggunakan namanya Tuhan hadir di sana atau Tuhan ada di sana. Immanuel dong nanti namanya. Adonai kan memang ibaratnya nama ganti tanda kutip ya, nama ganti untuk Yehova karena nggak bisa disebut Yehova itu. Iya, iya. Allah sudah dikasih Kan tahu kakak saya nggak berani kan. Tapi ntar kalau aku bilang namanya nanti yang datang kedua kali Immanuel gimana? Kalau aku nggak tahu Bang Ronald namanya yang apa, tapi yang pastinya Tuhan hadir di sana karena waktu Tuhan Yesus menyatakan gini kan, ingat nggak ayat yang bilang gini, 5 wanita bodoh dan 5 wanita bijak itu. Nah waktu 5 wanita waktu sang mempelai pria datang kan dibilang ini tradisi Judaism ya.
mempelai pria datang kan gitu. Jadi dia menyebutkan namanya, tapi artinya itu Tuhan ada di sana gitu loh. Kalau Immanuel artinya apa, Kak? Gitu. Tuhan beserta kita. Sebenarnya Dia tidak pernah meninggalkan kita kok, dia beserta kita terus. Memang udah dikasih tahu dari awal sebelum dia mau datang kedua kali, namanya Immanuel. sebenarnya dari nama Immanuel itu sudah ada loh pesan sandi tersirat kalau Bapa itu sendiri yang datang. Im itu kan artinya ini ya, im itu dari amam, artinya tersamar. Jadi kenosis itu mengosongkan diri. Kan kemarin orang Trinitas bertanya ya, apanya yang dikosongkan dari Tuhan? Maksudnya itu menanggalkan kemuliaannya. Kemuliaan Tuhan itu kan cahayanya, sinarnya, terangnya ya. Jadi im itu artinya tersamar. Kenosis itu dia menyamarkan cahayanya, meredupkan. Makanya kalau di Roma 3:23 semua manusia berdosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Di sana bahasa aslinya sebenarnya bukan kehilangan, brother, tapi short, mengalami penyusutan, pemendekan. Cahaya itu masih ada, tetapi tidak seperti keadaan semula lagi si Adam. Nah, ketika Tuhan berkenosis, itu dia menyamarkan cahayanya itu, ya supaya bisalah menghampiri kita. Kalau kita mana bisa menghampiri dengan cahaya yang seperti itu? Paulus saja buta kan ketemu Yesus saking terangnya. Nah, itu artinya amam, tersamar. Tapi banyak mereka yang tidak mengetahui ya pesan tersandi itu. Bukan tersandi sih sebenarnya. Kalau dicek dari bahasa aslinya dapatnya. Kemudian cuman nggak mau mikir aja Kak Gezi ya, sebenarnya udah dikasih tahu kok. Analisanya kurang begitu ya. Padahal udah dikasih tahu, nggak ada yang disembunyikan, udah terang-terangan itu, cuman kitanya aja yang malas mikir. Betul itu. Im itu kan kepemilikan ya, betul ya Kak Gezi ya, Im? Im maksudnya yang mana? Bukan kepemilikan. Kalau yang di Bang Ronald. Makanya kan di dalam Wahyu kan dikatakan namanya yang baru, kan ada dibilang namanya yang baru. Makanya sih aku nggak mau, di dalam Wahyu kan ada masalahnya, memang ada. Nah, apapun namanya, intinya yang aku tangkap ya, makanya di dalam nama Yesus itu kan Adonai penebus kita kan, penebus anaknya gitu. Jadi Adonai penebus ini kan mencakup namanya. Jadi tersirat namanya Tuhan itu, yang Adonai itu yang 4 huruf itu kan ada di dalam nama Tuhan Yesus gitu loh. Makanya aku bilang ya, kalau kita menyatakan Yesus itu adalah nama aslinya, ya berarti terbalik, bukan Adonai itu namanya, tapi Yesus. Jadi berarti nggak ada nama Adonai di dalam diri Yesus gitu loh jadinya Bang Ronald. Jadi nggak boleh terbalik. Masalahnya kan di dalam diri Yesus nama bapaknya kan, Kak Betel coba baca baik-baik. Dia kan dia datang dengan nama bapaknya. Nama bapaknya siapa? Adonai kan, 4 huruf itu. Iya. Ya berarti sekarang itu maksudnya begitu Kak Betel. Cuman kan itu kan perumpamaan, kiasan aja. Iya, maksudnya gini. Maksudku gini Bang Ronald, aku juga setuju sama Bang Ronald bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Cuman maksudnya gini, kalau ditanya nama aslinya, ibarat kata kita nama KTP-nya siapa, saya akan jawab namanya itu ya Adonai itu, 4 huruf itu. Betul. Yesus itu ya Adonai itu gitu loh. Nama aslinya Adonai itu. Terus Yesus itu apa? Nama kepemilikannya atau nama gelarnya sebagai Sang Penebus. Iya. Gitu. Jadi ya kalau saya aku sedikit lah pernah baca nama Tuhan dari Paleo Hebrew ya. Jadi nama Yehova itu, tapi nggak apa-apa. Maksudnya gini, bukan berarti ketika aku mengatakan nama aslinya seperti ini wajib mutlak, terserah mau Yahweh mau Yehova terserah ya. Ini nama Paleo Hebrew-nya itu adalah Yahuwah. Makanya kalau di belakang dia pakai ya, kayak Haleluya, Yehuda gitu. Nah, nama Yesus itu Yahsua atau Yahusa gitu ya. Sa itu keselamatan dari Yasa. Aduh, ini lagi nggak enak tenggorokan. Soter ya. Yasa itu keselamatan. Yah itu adalah nama kependekan dari Yahovah, Yahuwah aku gitu ya. Jadi Yah ditambah Sa atau Yahu ditambah Sa, akulah penyelamat, akulah keselamatan. Itu dia, brother.
Jadi namanya Yesus itu ya Yahusa atau Yahosua, ya terserah lah gitu, menunjukkan bahwa ya dialah Yahweh, Adonai, sang penyelamat itu. Adonai itu kan ibaratnya tanda kutip nama ganti ya, karena nggak boleh menyebut nama Yahovah dalam kultur bangsa Israel setelah step by step mengalami ini ya. Sebenarnya begini, di awal itu kalau aku pernah baca ya, sebenarnya kan Tuhan bilang jangan menyebut nama Tuhan Allah sembarangan, bukan tidak boleh menyebut, tetapi dalam perkembangannya budaya oleh rabi-rabi, ini koreksi kalau salah ya, oleh rabi-rabi dilaranglah untuk menyebut nama ini. Nama ini harus disebut di bait Allah ya, tidak boleh dipublik dengan sembarangan. Dan ada dalam tradisi Yahudi itu kalau menyebut nama ini dengan sembarangan di publik, ini memang akan dirajam, dihukum mati dengan 2 saksi. Makanya ketika Yesus itu disalibkan, itu dirajam, dihukum mati, itu memang sesuai dengan tradisi Yahudi. Di sana Yesus itu menyebut nama Yahovah, bukan hanya menyatakan dirinya sebagai Yahovah, bukan hanya menyatakan dirinya sebagai Allah, tetapi memang dia menyebut nama penuh itu, di mana itu sangat dilarang di dalam tradisi mereka di publik diucapkan. Wah, itu langsung dirajam dia, langsung dihukum mati karena dianggap pelakon hara. Begitu, brother. Buat Kasin naik aja di sini, privatnya ndak bayar Kak, bukan berbayar kayak Kanjeng Mami punya, bukan. Kita di sini ndak berbayar. Jadi kalau mau naik aja, gratis kok. Kanjeng Mami berbayar, Bang Ronald. Oh berbayar. Oh iya. Shalom Bang Baldwin atau mamanya Bang Baldwin. Shalom Tante. Ya. Shalom. Shalom. Iya, lanjut dengar deh sambil belajar. Shalom dia. Aku kira siapa rupanya si Bang Baldwin. Kak Betel. Oh iya, beda suaranya. Saya ekstrim ini loh, aku mikirnya. Sorry. Aku mikirnya sampai se ekstrim ini loh Kak Betel. Kan pada saat Adam dan Hawa diciptakan itu kan mereka kan Tuhan berjanji tuh bahwa mereka yang akan menguasai segala ciptaannya, iya kan? Iya kan waktu menguasai. Mereka yang kan tidak diberikan kepada ciptaan yang lainnya, cuma manusia aja kan? Iya. Ya, cuman manusia pemimpin di atas muka bumi. Tapi kan Allah itu kan dia setia terhadap janjinya, betul ya Kak ya? Perkataannya itu dia tidak pernah mengingkari perkataannya ya. Iya. Elohim itu tidak pernah mengingkari perkataannya ya. Iya, dia setia. Pada saat Adam dan Hawa makan, maka Adam dan Hawa harus mati ya kan? Iya. Kan waktu Adam harus mati. Waktu Adam diciptakan kan, itu Adam diciptakan itu kan dia punya kualitas ilahi, jadi dia juga punya potensi ilahi. Jadi makanya waktu dia jatuh dalam dosa itu kan semuanya hilang. Iya, kemuliaannya ya kan? Elohim hilang dari dia kan. Semuanya hilang. Nah, caranya untuk mengembalikan ini, yang punya kuasa ini loh yang harus turun. Kira-kira seperti itu ya. Iya kan Keisha? Ini kali nih. Ya, yang punya kuasanya yang harus mati. Yang punya kuasanya yang harus mati. Yesus sendiri. Iya, dia yang harus mati menggantikan. Sebenarnya bukan kehilangan total ya, Madam Tante. Ya ini Mama Baldwin ya Tante ya. Ini sebenarnya bukan kehilangan total, tapi kalau di Roma 3 ayat 23 itu dibilang itu short mengalami kependekan, penyusutan. Jadi cahaya itu sebenarnya kan salah satu tanda kemuliaan Tuhan adalah cahaya terang. Itu memang secara letterlek disebut terang dunia ya, bukan alegori. Makanya kalau secara ilmiah pun di tubuh manusia ini tetap mengandung ada cahaya, namanya bioluminescence ya gitu. Tetap ada cahaya. Jadi tidak total dia benar-benar hilang. Nah, kenosis itu ketika Tuhan mengosongkan diri, menanggalkan kemuliaannya, itulah artinya Immanuel. Itu artinya im itu dari amam, artinya tersamar. Dia harus menyamarkan, meredupkan cahayanya supaya sampai kepada kita, supaya terhampiri dia kan.
Kalau dia dengan cahaya yang terang itu mana bisa kita menghampiri indera kita menangkap cahaya yang segitu luar biasa, nggak bisa kan. Nah, ketika dia betul tante, ketika Tuhan Yesus transfigurasi, kita kasih istilah itu ya, di situ kan dia menunjukkan yang itu dia sebenarnya. Ada saksi di sana Musa di perjanjian lama sudah melihat Tuhan Yahova panim kan muka dengan muka. Nah, si Musa itu adalah saksi bahwa Yesus ini adalah Yahova, itu yang tubuhnya terang benderang kan. Itulah kemuliaannya. Amin. Amin. Benar, nanti pada saat kita kebangkitan, orang-orang percaya tubuhnya akan dikembalikan seperti bagaimana semula Adam sebelum jatuh ke dalam dosa. Tubuh kita nanti kan dikatakan bercahaya kembali. Tubuh duniawi beda dengan tubuh surgawi, tubuh kemuliaan itu berbeda. Tubuh kita nanti bercahaya kembali seperti Adam. Tetapi ada beberapa orang-orang kita yang tidak menerima bahwa tubuh Adam pertama itu bercahaya. Tapi kalau kayak kami, Ama Betel, Pak Jerry Eling, Bang Radikal, Pak Nepe Saim kemarin, kita sama pemahamannya. Begitu Tante. Iya, sama juga sih. Yuk dilanjut lagi dengar-dengar. Iya, jadi kalau di kita gini Kak Kezia. Jadi waktu manusia itu ya, atau Adam Hawa itu memakan buah pohon pengetahuan itu tuh manusia itu tertutup kelipah atau tertutup daging. Yang tadinya kita memiliki cahaya kemuliaan itu, jadi cahaya kemuliaan itu memendek atau tertutup, terselubung oleh daging. Makanya saat manusia itu mati, kan kita makanya waktu kita mati itu yang kita tinggalkan itu kelipahnya kita, kedagingannya kita, tubuhnya kita. Nah, makanya bagi orang Yahudi itu saat dikatakan mati itu bukan mati dalam konsep sesuatu hal yang memalukan ya, tapi kita sudah meninggalkan kelipah kita dan kita sudah menjadi kudus lagi. Makanya waktu orang tungtung bilang, "Lu Tuhan lu mati," malu dengan konsep mati, karena buatku mereka tuh nggak nangkep apa sih yang dimaksud mati itu. Mati itu kan keterpisahan kedagingan daging kita ini dengan kemuliaan kita gitu loh. Jadi kita itu kembali kepada keadaan kita semula. Jadi yang ditebus Tuhan ini tuh itu neshama kita, jiwa kita, roh kita gitu loh. Makanya dikatakan kematian Tuhan itu untuk pemulihan apa? Roh kita dipulihkan, jiwa kita dipulihkan kembali gitu. Makanya kita yang cacat rohani ini dipermuliakan lagi. Nah, kematian itu adalah seperti kita sudah kembali kepada Dia, kembali kepada kemuliaan Dia. Nah, jadi nggak sesuatu hal yang memalukan. Gitu. Ini dibawa si David ini Tritunggal ya, Immanuel berubah artinya. Bukan berubah artinya, itu amam tersamar. Ini yang harus dimengerti ya orang Trinitas. Kenosis itu mereka banyak nggak tahu. Apa sih yang dikosongkan, apa yang ditanggalkan kemuliaannya, nggak tahu mereka. Itu. Nah, aku lupa. Waktu Tuhan Yesus nih datang ke dunia itu bukan sebagai Adamah. Kenapa? Karena dia bukan berasal dari debu tanah. Dia cuman menyelubungi kemuliaannya itu loh dengan daging aja. Dia cuman kayak kita itu kayak ketutupan kelipah gitu loh. Jadi bukan berarti Tuhan Yesus berdosa ya, enggak. Jadi Tuhan itu sedang menutup kemuliaannya di dalam daging gitu. Jadi kalau tungtungan bilang, oh dagingnya insani, ngapain dagingnya Tuhan insani? Orang dia sumber segala sumber, dia yang punya daging, dia yang punya darah kok. Dari dia segala sesuatu, dia yang menciptakan, dia asal muasalnya. Tuhan tuh nggak butuh Maria untuk menciptakan dagingnya. Tuhan nggak butuh Maria untuk menciptakan jiwanya, karena Tuhan itu pemilik daging dan dia pemilik roh dan dia pemilik jiwa. Jadi takutlah akan Dia yang mampu mematikan jiwa dan rohmu, bukan yang takut kepada mematikan daging. Itu kan itu ayat, ada ayatnya. Makanya teman-teman tungtung ini ketakutan sekali kalau dibilang Tuhan itu mati. Padahal di Wahyu 1 ayat 18 dikatakan Tuhan itu mati. Malu dengan keadaan Tuhannya.
Makanya kan suruh Iya. mereka syahadat aja kak, gitu kan gampang tuh, syahadat aja kan selesai. Perjamuan kudus itu esensinya apa? Aku pernah baca Rasa zaman kudus rotinya dicelup ke anggur mungkin. Sedikit tentang Perjamuan kudus rotinya beragi lagi. Beragi Iya. dicelup lagi Kak. Teman-teman saya izin Dicelup pamit lagi. dulu ya, saya mau tahu si Debik ini berani naik ya, saya siapkan tempat buat dia. Terima kasih teman-teman. Shalom. Ya, shalom. Shalom. Assalamualaikum. Bro, makasih. Waalaikumsalam. Kalau aku sih Bu Maria, kalau kenapa dibilang 3 hari, ya karena dia beda dengan kita. Kalau kita kan 2 hari kan tubuh kita kan udah membusuk ya kan. Kalau Tuhan beda, mana membusuk, mana hancur badan tubuhnya itu makanya bedanya. Jadi Kalau Debik nggak ini salah, nyembah bapaknya Yesus ya? Kalian ternyata ngajarnya seperti ini ya. PC Debik, kau nyembahnya bapaknya Yesus apa Yesus? Enggak, saya lucu aja sih kalau kalian ternyata pengajarannya seperti ini. Baru dengar saya, serius. Saya selama ini nggak pernah tahu. Ya, Kan kalau guru-guru Tritunggalmu otaknya tuh terbatas, makanya kamu sering-sering kesini biar otakmu tuh ada peningkatan. Ternyata karena selama ini berarti ini dengarnya begini, Bapak punya firman, Bapak punya selama ini dengarnya begitu. Ketika mendengar ajaran kita, kalian nggak punya konsep kerajaan surga ya? Kalian nggak ngerti ya? Oh, Tuhan mengatakan surga itu kan rajanya kan ada 2 kan? Bahkan kepadamu gitu. Ya kan surga Allah itu kan 2 rajanya gitu. Serius, saya baru tahu ternyata kalian itu nggak kenal konsep kerajaan surga ya. Biarin aja dulu konsepnya kamu. Kamu kasih tahu. Rajanya kerajaan surga itu siapa, Bang Win? Saya pikir kalian Ya coba. sebentar. Ya, Sebentar. Visi